Islam itu semakin kuat. Kita bisa mencapai cita-cita mensyiarkan Islam di daerah kita itu dengan mudah. Kenapa? Karena ada kekompakan antar dai. Harusnya ketika dengan non-muslim kita bisa bersaudara, ketika dengan non-muslim kita bisa menjaga ukhuwah, bukan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah imaniyah, tetapi ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, maka ukhuwah Islamiyah harusnya lebih kuat lagi, karena kita diikat dengan la ilaha illallah. Kita dipersaudarakan dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Meskipun tata cara salatnya berbeda, meskipun tata cara wuduknya berbeda, yang satu kunut, yang satunya tidak kunut, satu jahar basmalah, satunya jahar basmalah, satu baca niat, satunya baca niat, dia itu orang saudara. Bukan hanya saudara sesama manusia, tetapi dia adalah saudara seiman dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang sangat penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah berkumpul di acara Besti bersama Ustadz, bincang serius tapi santai bersama Ustadz selaku pembina Bikers Muslim Sulawesi Utara. Mungkin langsung ke pertanyaan tentang tema pentingnya persatuan umat dalam Islam, Ustadz. Kiranya sedikit nasihat dari Ustadz, nasihat untuk para kelompok atau golongan yang merasa benar, apalagi untuk orang-orang awam yang sering bertengkar, yang berselisih paham, beda pendapat. Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Besti yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan pengurus dan anggota Bikers Muslim Sulawesi Utara dan Manado yang sempat hadir, alhamdulillah. Pembahasan menarik pada hari ini tentang persatuan umat. Persatuan adalah satu hal yang sangat dirindukan oleh kita semua. Oleh karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada satu ungkapan yang sangat menarik, sangat baik yang kita jadikan pelajaran, yaitu lidi, sapu lidi. Ya, sering diulang-ulangi, tapi penting untuk kita resapi lebih dalam bahwa satu lidi itu tidak bisa membersihkan halaman, tidak bisa membersihkan rumah. Ya. Banyak lidi bersatu, diikat dengan kuat, maka dengan mudah kita membersihkan halaman, membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Namun kalau banyak lidi tadi kemudian tidak terikat dengan satu ikatan, lidi tersebut tercerai-berai, maka lidi itulah sampah. Ibarat dai, satu dai yang berdakwah masih lemah. Dakwahnya mungkin dia bisa istiqamah, bisa eksis, tetapi gaungnya kurang. Tetapi satu dai ditambah satu dai, 5 dai tambah 5 dai, 10 dai bergabung kemudian kompak bersatu, maka tentu syiar Islam itu semakin kuat. Kita bisa mencapai cita-cita mensyiarkan Islam di daerah kita itu dengan mudah. Kenapa? Karena ada kekompakan antar dai. Tetapi 100 dai yang berbeda pendapat lantas saling mempersalahkan satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain, berantem, berkelahi satu sama lain, itulah sampah.
itulah sampah. Kita saling mempersalahkan satu sama lain, kita saling menjelekkan satu sama lain, kita saling bertolak belakang satu sama lain, maka itulah sampah. Justru pada saat yang sama kita mensyiarkan jeleknya Islam, jeleknya persaudaraan di antara kita. Bukankah kita mengamalkan bersama dan menyambut bersama istilah torang semua bersaudara? Kita semua bersaudara menjadi simbol Sulawesi Utara. Bahkan yang baru, torang semua ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan mari kita bersaudara, mari jaga kekompakan di antara kita. Olehnya itu, kita baku-baku baik, baku-baku sayang, ya. Tidak mempersalahkan satu sama lain. Kita mengerti bahwa perbedaan di antara kita adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa satu Sulawesi Utara ini Islam semua, itu tidak bisa. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan seperti itu. Jangankan orang, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjadikan semua penduduk Madinah itu Muslim semua di zamannya. Meskipun alhamdulillah sekarang bisa menjadi Muslim semua di kota Madinah, tetapi apakah di Arab Saudi semuanya Islam? Apakah di Jazirah Arab semuanya Islam? Itu tidak bisa. Ini sebuah keniscayaan, ada perbedaan di antara kita. Maka kita saling menghargai satu sama lain, kita saling toleransi satu sama lain, dan ini sangat penting untuk kita jaga persaudaraan di antara kita. Bahwa digaungkan istilah torang sama bersaudara, ini kepentingan negara. Negara membutuhkan bagaimana kita tidak disebutkan dengan perkelahian, peperangan, dengan isu-isu sara satu sama lain, antar agama, antar suku, antar ras yang berbeda, maka kita diikat dengan satu istilah torang semua bersaudara. Harusnya ketika dengan non-muslim kita bisa bersaudara, ketika dengan non-muslim kita bisa menjaga ukhuwah, bukan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah imaniyah, tetapi ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama, persaudaraan, persatuan sesama manusia, maka ukhuwah Islamiyah harusnya lebih kuat lagi, karena kita diikat dengan la ilaha illallah. Kita dipersaudarakan dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun tata cara salatnya berbeda, meskipun tata cara wuduknya berbeda, yang satu kunut, yang satunya ndak kunut, satu jahar basmalah, satunya jahar basmalah, satu baca niat, satunya baca niat, dia torang pe saudara. Bukan hanya saudara sesama manusia, tetapi dia adalah saudara seiman dengan torang. Oleh karena itu, mari torang jaga torang pe persaudaraan. Ya. Dengan non-muslim, kita diajarkan oleh Rasul SAW. Bagaimana toleransinya Rasul SAW? Diriwayatkan oleh sahabat Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Abi Hunayf ketika mereka berdua di Qadisiyah. Setelah perang Qadisiyah, maka orang-orang yang non-muslim tinggal di Qadisiyah itu dinamakan kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang membayar jizyah, membayar upeti, tetap dengan agamanya, tidak dipaksakan memeluk agama Islam. Satu waktu ada jenazah yang lewat, kemudian sahabat tadi berdiri, kemudian ditegur, huwa min ahlil ard, jenazah ini dari pribumi sini yang non muslim. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Di kota Madinah ketika ada jenazah yang lewat, sudah ketahuan ini jenazahnya non muslim. Sebagaimana orang sekarang boleh moda palia. Kalau di Bali kelihatan, oh ini jenazah Hindu, atau orang lihat di sini pakai kereta kencana ya, atau ada peti yang lewat,
oh ini orang Nasrani. Itu kelihatan. Nabi SAW melihat jenazah Yahudi. Apa yang dilakukan Nabi? Dia berdiri. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, dia menyuruh sahabat-sahabat yang lain, ayo berdiri. Ada sahabat mengatakan, ya Nabi-nya tidak tahu ini dia, tapi jelas ini Yahudi. Ada sahabat yang masih rasa enggan untuk berdiri, ditarik oleh Rasulullah SAW, berdiri. Dengan setengah hati dia berdiri. Setelah jenazah itu lewat, Rasul duduk. Barulah sahabat-sahabat datang, ya Rasulullah, dia kan Yahudi. Ya Rasulullah, dia tidak seakidah dengan orang. Kenapa Rasul berdiri sebagai wujud penghormatan kepada jenazah yang lewat? Apa kata Rasulullah SAW? Alaysat nafsan, bukankah dia juga manusia? Bukankah dia juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdiri, tidak mengganggu orang akidah. Tetap Islam ya Islam, tetapi penghargaan sesama manusia itu diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul SAW mengajarkan kita toleransi. Makanya jangan ajarkan Islam tentang toleransi. Islam itu sudah mengajarkan toleransi. Rasul SAW mencontohkan toleransi yang luar biasa. Ya. Jangan dilihat bahwa Islam ini keras, Islam ini agama Islam ini berdiri dengan dengan pedang, dengan peperangan. Tidak. Orang boleh bantah di Indonesia. Kira-kira kalau dengan pedang bisa Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia? Indonesia saat ini menjadi negara muslim terbesar di dunia. Orang tahu DP sejarah. Tidak ada orang Islam datang dari Madinah, dari Mekah, dari Yaman datang ke Indonesia dengan pedang. Menantang orang perang, tidak. Datang dengan akhlak mulia, dengan dagang, mencontohkan dagang yang jujur, berdakwah dengan dagang, dan akhirnya orang memeluk agama Islam dan tersirat Islam menjadi negara terbesar muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Jadi dicontohkan dengan dengan akhlak yang mulia. Ya. Nah, kalau dengan non muslim orang boleh baku-baku baik selama bukan kafir harbi, ya. Karena kafir di dalam Islam ada 4. Hanya satu yang boleh diperangi, yaitu kafir harbi, kafir yang menyerang. Kafir yang memerangi umat Islam wajib orang perangi. Ini boleh orang lari. Tetapi 3 yang lain haram hukumnya. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di negara muslim dengan membayar upeti, membayar jizyah. Maka ketika dia sudah membayar jizyah, maka dilindungi hak-haknya. Dilindungi hartanya, dilindungi darahnya, dilindungi harga dirinya, kehormatannya ketika dia sudah membayar jizyah. Kemudian yang kedua, kafir musta'man. Kafir yang meminta pengamanan, kafir yang dilindungi. Ya. Datang dari Amerika, datang dari Eropa ke Arab Saudi, negaranya Islam. Kapan dia dapat visa, maka dia wajib dilindungi. Dia sudah meminta lebih dulu pengamanan, maka dia diamankan, dia dihargai, dia dilindungi hak-haknya. Jangan bilang, oh ini kafir mustaman, orang boleh orang boleh mau serang, orang boleh mau bunuh, orang boleh mau rampas DP harta dan seterusnya karena dia berbeda akidah dengan orang. Ya. Atau kafir mu'ahad, kafir yang hidup di bawah perjanjian damai. Orang terikat perjanjian bahwa orang dalam satu negara ini tidak boleh ada saling menyerang, tidak boleh saling memukul, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membunuh satu sama lain. Ini namanya kafir mu'ahad. Mungkin lebih tepatnya kan orang di Indonesia barangkali seperti itu. Ya, orang terikat dengan undang-undang tidak boleh. Bahkan ada 8 atau ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, maka haram hukumnya untuk kita saling menyerang satu sama lain, apatah lagi dengan non muslim yang tidak menyerang kita. Ya, maka kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir, tapi kafirnya mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Berbeda akidah dengan orang.
lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Oleh karena itu kita belajar bagaimana Islam mengajarkan kita toleransi, bagaimana Islam mengajarkan kita menghargai orang yang berbeda akidah dengan orang. Pelajarannya bagaimana orang menjaga persaudaraan internal umat Islam. Dengan muslim baku-baku baik, dengan non-muslim baku-baku baik, dengan non-muslim kompak, dengan non-muslim tidak ada masalah. Ya Allah, dengan agama Islam sendiri luar biasa. Mau sholat lihat dulu DP imam. Ini imamnya celananya bagaimana? Ini imamnya pakai kopiah hitam atau kopiah putih. Ini imamnya pakai sorban kanyanda. Ini imamnya baca kunut atau tidak? Ini imamnya jahar basmalah atau tidak? Ini imamnya nanti setelah sholat mau berzikir jamaah atau nyanda? Kalau iya, kita ikut. Kalau nyanda, cari masjid lain biar 1 kilo. Kalau iya, kita mau sholat. Kalau nyanda, sholat di rumah jo. Kenapa? Berbeda dengan orang keyakinan, berbeda dengan orang pemahaman. Ini pemahaman yang terlalu ekstrim. Ya. Di Arab Saudi, mazhabnya Hambali. Oleh karena itu, kalau orang tidak jahar basmalah, orang Indonesia harus mengerti. Orang ini mazhabnya Syafi'i, jahar basmalah. Tetapi kalau orang tiba di Arab Saudi, ya bermakmum dengan orang Arab. Jangan bilang, yang tidak beres ini, Imam Sudais, Imam Syuraim, ya, jahar basmalah yang tidak sah DP sholat. Ini Imam Sudais yang tidak bakunut, yang tidak sah DP sholat. Maka orang kasih tinggal. Tidak mau bermakmum sama Imam Sudais, Imam Syuraim. Maka ini pandangan dan pendapat yang ekstrim, terlalu fanatik dengan satu mazhab, kemudian mempersalahkan mazhab-mazhab yang lain. Bukankah Imam Syafi'i dengan Imam Malik adalah guru dan murid? Berbeda tata cara ibadah antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i adalah guru dan murid? Berbeda tata cara ibadah antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Maka mereka saling menghargai satu sama lain. Maka tentunya orang juga tidak boleh memaksakan harus satu mazhab. Silahkan pilih mazhab yang terkuat menurut orang, dan jangan mudah mempersalahkan orang yang berbeda mazhab dengan orang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada pertanyaan berikut. Apakah perpecahan umat Islam saat ini dikarenakan Ghazul Fikri, Ustaz, memfitnah antar kelompok-kelompok Islam? Tentunya perpecahan antar umat Islam itu adalah harapan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim sangat mengharapkan bagaimana orang berperang antar orang. Tidak usah dengan dorang. Biarkan jut orang pecah, biarkan jut orang lemah, biarkan jut orang saling berperang, dorang semua tepuk tangan. Maka ketika orang satu sama lain bubarkan pengajian di sana, larang masuk masjid sini, bongkar masjid yang berbeda dengan orang pemahaman dan seterusnya, yakinlah bahwa non-muslim bersama setan semua tepuk tangan. Nyandak capek-capek orang mau serang orang so lemah sendiri. Ini harapan mereka. Istilah, oh ini Wahabi, ini begini, ini ekstrim pemahaman radikal yang ini dan itu. Yakinlah bahwa ini diciptakan oleh mereka. Ini perbuatan mereka. Untuk apa? Untuk memecah belah di antara kita. Bayangkan kalau isu antara Wahabi dan non-Wahabi ini sukses, berarti orang-orang Islam di luar Arab Saudi akan memusuhi orang Arab Saudi. Orang-orang Islam yang tinggal di luar Arab Saudi akan memusuhi Mekah dan Madinah. Akan memusuhi kerajaan Arab yang saat ini menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika semua orang Islam menyerang di sana, maka akan diminta, oh, yang boleh jadi imam kalau bukan dari orang. Yang boleh yang memegang Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak boleh orang Arab. Maka harus imamnya
orang Nusantara, harus imamnya orang Syiah, harus imamnya orang mazhabnya Maliki, harus kalau nyanda orang baku ganti. Akhirnya nanti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan ada juga perpecahan di antara umat Islam yang selama ini aman-aman. Ketika orang datang ke sana, orang dilayani, orang diladeni, orang tidak dipersalahkan, alhamdulillah berjalan. Bukankah Imam Sudais ketika datang ke Indonesia, Imam di Istiqlal justru Imam Sudais menjaharkan basmalahnya, mengkeraskan Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan orang-orang tahu Imam Sudais ketika imam di Masjidil Haram tidak mengeraskan basmalahnya. Apa? Wujud toleransi, wujud menghargai orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i. Tetapi kalau orang tuntut di sana juga jahar basmalah kuat, bakunut kuat. Sedangkan negara-negara yang lain kan berbeda. Tidak hanya mazhab Syafi'i yang mau datang, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Ada mazhab Syafi'i yang datang, sedangkan mereka mazhab Hambali. Maka ini yang dilakukan oleh orang Arab Saudi. Oleh karena itu perpecahan ini adalah kebahagiaan buat non-muslim terhadap persaudaraan yang sangat rapuh di antara umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikut, apakah benar selama ada dalil maka jalankan saja, urusan benar atau salah itu urusan Allah? Kira-kira tanggapan Ustaz bagaimana? Selama ada dalil, jalankan. Tetapi bukan berarti serampangan orang laksanakan. Karena ada dalil itu, ada yang hadisnya sahih, ada hadisnya dhaif, ada hadisnya maudhu, ada hadisnya kuat, ada hadisnya lemah, ada hadis palsu. Selama hadisnya sahih, laksanakan. Laksanakan. Bukan berarti nanti masalah benar atau tidak, ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, kita serahkan sama Allah. Yang penting orang sudah belajar, orang sudah tahu ini dalilnya sahih, hadisnya benar, tuntunannya benar, orang laksanakan. Maka perihal nanti ada berbeda dengan orang saudara yang lain, itu urusan belakangan, ya. Oleh karena itu pesan saya bahwa yakini apa yang kita jalankan ini benar, tapi belum tentu orang lain salah. Yakini ibadah yang kita laksanakan saat ini adalah benar, karena orang belajar, orang tahu dalilnya, ini benar, tapi belum tentu orang lain salah. Karena boleh jadi dia juga benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa iftitah bukan satu. Ada berapa doa iftitah yang diajarkan? Doa ruku bukan satu. Ada yang baca subhana rabbiyal azim, ada yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bukan satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yakini ini benar, tapi belum tentu yang lain salah. Jangan orang baca subhana rabbiyal azim, tiba-tiba disifat orang subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Salah di bacaan ini dia. Yang tidak sah DP sholat, haram, neraka, bahaya. Bakalah itu orang, ya. Maka orang saling menghargai, ya, saling menghargai pendapat satu sama lain. Tetapi yang penting orang punya pegangan bahwa dalil yang kita pegang dalilnya benar, belum tentu orang lain salah. Ketika orang mengatakan saya benar ngana salah, itu orang bakalah. Yang ini yang menjadi penyebab perpecahan di antara umat kita saat ini. Wallahu a'lam. Mungkin ini agak mirip Ustaz dari jawaban Ustaz. Apakah hadis yang lemah bisa digunakan atau diamalkan Ustaz? Hadis yang dhaif untuk ibadah itu tidak bisa dilaksanakan. Hadis lemah tidak bisa digunakan untuk hal ibadah. Tapi kalau fadailul a'mal, tentang fadilah-fadilah, selama bukan hadisnya hadis palsu yang sesuai dengan ada hadis-hadis yang lain yang mendukung, maka itu bisa digunakan untuk orang laksanakan, ya. Tapi kalau untuk ibadah itu tidak boleh kita gunakan hadis-hadis yang lemah. Tapi kalau hadis lemah, kemudian ada hadis lemah yang lain, maka nanti jadinya hadis hasan li ghairi, hadis baik karena banyak DP tamang-tamang. Ada hadis-hadis yang lain yang mendukung, maka itu bisa
kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Berikut ada sebuah hadis yang bunyinya, kemudian sesungguhnya kalian akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya sesat kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti sunnah Rasul. Hadis ini diambil dari sebagian kelompok yang merasa benar dan sedangkan kelompok lain dianggap salah. Bagaimana menurut Ustaz? Hadisnya benar. Hadisnya benar, hadisnya sahih. Tetapi memahami hadis ini tidak gampang. Tidak semau kita memahami hadis ini bahwa 73 golongan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Jangan mengatakan, oh kalau begitu yang satu itu saya. Yang satu itu saya. Nah, golongan 72 ya, masuk di golongan 72. Tidak seperti itu orang memahami hadis tersebut. Selama kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, maka kita adalah satu golongan tersebut. Kalau keluar dari Quran dan Sunnah, maka dialah bagian daripada 72 golongan yang lain tersebut. Ya. Jangan mengatakan, saya Muhammadiyah, maka saya satu golongan. Maka golongan yang lain, Persis, Al-Irsyad, NU, Al-Wasliyah, 72 golongan. Hitung jo. Maka dia adalah 72 golongan. Atau saya NU, maka Muhammadiyah neraka. Karena beda golongan dengan orang. Ini bukan golongan ini yang dimaksud, bukan ormas yang dimaksud. Karena kalau mau dibagikan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 ormas, ormas Islam saat ini lebih daripada 70. Ya. Di Indonesia saja berapa ormas, bagaimana dengan organisasi-organisasi lain yang di luar Indonesia? Jadi saudara berarti Nabi salah? Nyanda. 73 golongan dimaksud orang yang mengatakan dirinya Islam tetapi tidak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ya, sudah banyak yang contoh-contoh yang lain, ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada aliran-aliran yang lain yang sudah keluar dan melenceng daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan ada kitab suci setelah Al-Quran, ada yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada pandangan-pandangan yang sudah ditetapkan hukumnya, sudah ditetapkan keputusannya, fatwanya bahwa dia sesat, bukan bahagian daripada Islam. Maka wallahu a'lam, itulah yang kita yakini bahwa dia adalah keluar daripada ajaran Islam meskipun mereka mengatakan dirinya Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, ada pemikiran bahwa adakah harapan saat ini umat Islam bersatu, melihat saat ini umat Islam pasrah begitu saja, tidak ada upaya untuk mempersatukan umat. Mungkin menunggu Imam Mahdi dulu maka Islam itu akan bersatu. Ada ungkapan seperti itu, Ustaz. Ya. Kalau mungkin pemikiran seperti itu, mungkin Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan berjuang untuk mempersatukan Islam dan merebut Palestina. Ya. Bisa saja beliau menunggu Imam Mahdi saja, Ustaz. Ya. Apakah masih mungkin umat Islam ini bersatu? Tentu kita tetap optimis bahwa kita insya Allah akan bersatu pada waktunya. Tetapi kalau menyatakan bahwa apakah Islam ini harus bersatu dalam satu mazhab, mungkin orang bisa dipastikan akan sulit untuk dalam satu pemahaman tata cara sholat, tata cara ini. Kenapa? Karena perbedaan itu sudah lama. Perbedaan itu sudah sejak zaman sahabat sudah ada perbedaan. Zaman tabi'in sudah ada perbedaan. Tetapi apakah mereka tidak bersatu? Mereka bersatu. Mereka kompak. Sampai dikatakan bahwa Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seterusnya, mereka berbeda faham, tetapi apakah dikatakan mereka tidak kompak? Apakah dikatakan mereka tidak bersatu? Tidak. Berbeda pemahaman bukan berarti menjadi alasan pembenaran untuk orang tercerai-berai. Kita masih diikat dengan satu kalimat la ilaha illallah. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, dia saudara saya. Selama kitabnya Quran dan Sunnah, dia adalah saudara saya. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan tidak
berpasrah diri. Bukankah orang kumpul-kumpul begini bagian daripada ikhtiar mempersatukan umat? Mari kita bersatu, mari kita kompak, saling memahami perbedaan satu sama lain, ya. Yang satu lakukan ini, yang satu tidak melakukan ini, kita saling menghargai. Oh, pemahamannya begitu, maka orang tidak saling mempersalahkan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan untuk rekan-rekan member. Dipersilakan. Mungkin pendapat Ustaz, mungkin nasihat untuk pemerintah mempersatukan umat Islam, karena melihat saat ini negara kita di mana ada kelompok yang bela bambu, Ustaz, ya? Satu diinjak, satu diangkat seperti itu. Iya. Mungkin nasihat untuk pemerintah atau Kementerian Agama pada ini. Iya. Iya, bahwa ketika kita mengharapkan kekuatan yang besar, ketika kita mengharapkan kekompakan, maka mari kita merangkul semua aliran, semua ormas, selama bukan ormas yang menyimpang, maka mari kita rangkul. Jangan beranggapan bahwa ormas yang berbeda, aliran yang berbeda, pandangan yang berbeda dengan orang, ketika orang tindas, ketika orang, jangankan ditindas, orang pandang sebelah mata, atau orang tinggalkan, apalagi orang zolim, itu akan mematikan mereka. Mereka akan bangkit, mereka akan semakin kuat, mereka akan semakin melakukan perlawanan, waliyadzubillah. Oleh karena itu, rangkul. Bagaimana orang bisa memberikan pendampingan? Kalau kita anggap, oh ini organisasinya radikal, organisasinya keras, rangkul. Kemudian diberikan pencerahan. Kalau perlu kasih bantuan. Kasih bantuan. Karena psikologi orang yang diberikan bantuan ya akan akan membuka peluang komunikasi satu dengan yang lain. Sama dengan orang saat ini, banyak orang berkelahi karena tidak ada komunikasi. Rata-rata orang berantem di mana? Media sosial. Ketika baku mengadanya, anda diam. Ketika sudah duduk satu meja, insya Allah selesai ini masalah. Berantemnya di media sosial, berantemnya YouTube dengan YouTube. Bikin kajian ini, kajian itu. Saling berkelahi di sana. Pernah tabayun? Pernah duduk bersama? Coba pemerintah dalam hal ini undang mereka, duduk bersama, berikan nasihat-nasihat persatuan satu dengan yang lain, berikan nasihat-nasihat kekompakan satu dengan yang lain, bahwa orang ini sedang mau menghadapi musuh Islam yang jauh lebih besar kekuatannya. Mari kita duduk bersama, kita rangkul bersama. Tidak dengan, oh ini berbeda dengan orang, bubarkan pengajiannya, hancurkan masjidnya, waliyadzubillah. Orang ini gereja orang jaga. Masa masjid orang bubarkan? Masa pengajian orang bubarkan? Hanya dengan dalih bahwa orang berbeda pemahaman. Ini dengan orang berbeda akidah saja orang masih boleh mau duduk satu meja dengan orang. Masa dengan orang yang berbeda pemahaman dengan orang harus paksakan harus satu warna. Kalau tidak begini pasti salah. Sama-sama mengklaim, oh ini dua orang kuat seakan-akan yang pegang kunci surga. Di waktu yang bersamaan dia juga mengatakan kalau tidak sama dengan orang maka dia pasti salah. Jadi sama-sama mengklaim benar. Oleh karena itu, mari prinsip tadi, lakukan apa yang kamu anggap benar, yakini ibadah yang kamu lakukan itu kebenaran, tapi belum tentu orang lain salah. Insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa meredam semua perpecahan, semua perbedaan di antara orang. Saling merangkul satu sama lain yang insya Allah akan memberikan kekuatan dan energi positif di antara anak bangsa yang insya Allah Indonesia akan bisa semakin dipandang oleh dunia. Kenapa? Karena kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Wallahu a'lam. Oke. Mungkin penutup Ustadz bisa jadi motivasi atau
nasihat untuk generasi-generasi muda sekarang dari seluruh warga masyarakat umat Islam, bagaimana persatuan umat itu? Iya. Sebagai penutup, closing statement, nasihat persatuan tentunya bersatulah dengan tidak mempersalahkan dan mudah mempersalahkan orang lain, dan ini bisa kita dapati dengan cara belajar. Kalau kita belajar, kita akan mengetahui bahwa ternyata ajaran Islam ini luas. Kita mengetahui bahwa di luar sana banyak orang Islam yang berbeda paham dengan orang. Ada beberapa mazhab di luar sana, ada beberapa perbedaan pandangan di luar sana yang berpegang dengan dalil Quran dan Sunnah juga. Oleh karena itu, kita saling menghargai, kita saling menghormati pemahaman satu dengan yang lain dengan cara belajar. Belajar dan terus belajar, jangan mudah mempersalahkan orang lain, oleh karena orang selama ini apa yang orang laksanakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang mengklaim bahwa kita pasti ahli surga, pasti dihindarkan dari neraka, dan tidak ada di antara kita yang bisa memvonis orang yang berbeda paham dengan orang ngana pasti neraka, ngana pasti surga. Itu tidak. Oleh karena itu, perbanyak istighfar. Ketika kita menganggap orang lain salah, ketika kita menganggap orang yang berbeda dengan orang itu sesat, maka hati-hati dengan sifat takbur di dalam hati kita. Yang hadisnya jelas, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari ketakburan. Ini jelas dalilnya. Ini hadisnya sahih. Siapa yang ada ketakburan di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Dan orang yang mengatakan, saya agamanya paling benar, saya ibadahnya paling benar, yang lain salah, ngana neraka, maka dikhawatirkan bukan sebesar biji darah lagi ketakburan yang ada di dalam hatinya. Harusnya kita melihat, oh dia lebih, mungkin belajarnya lebih dari kita, mungkin pelajarannya lebih banyak daripada kita, mungkin ada yang belum kita pelajari yang dia sudah pelajari. Selalu menghadirkan merasa kurang yang kita ketahui saat ini, sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mengucapkan alhamdulillah. Pertemuan hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.